bikin kepo. Dok, lanjut lagi. Bener nggak sih dok kalau minum kopi yang berlebihan itu berpotensi untuk terkena penyakit jantung? Jadi sebenarnya kalau berlebihan semua tidak baik. Dan ada dalam guideline tuh, dalam pedoman diet itu memang minum kopi 3-5 gelas masih diperbolehkan. Malah dikatakan bahwa minum kopi itu bisa mencegah penyakit jantung, bisa mencegah penyakit stroke maupun gula. 5 3-5 gelas ya. Ketika minum kopi menyebabkan penyakit jantung tapi memang tidak dianjurkan untuk pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung. Ada penyumbatan sehingga tidak dianjurkan karena detak jantung menjadi lebih cepat sehingga tidak baik untuk penderita penyakit jantung. Dan juga kita mau ngingetin juga sama pemirsa yang ada di rumah nih ya, kalau line telepon masih terus dibuka untuk Anda di 021-314-1360. Jangan lupa pemirsa boleh tanya-tanya, boleh dengan Dr. Albertus atau dengan Mas VV mengenai seputar penyakit jantung ini ya. Kita tunggu di 021-314-1360. Nah, ini bicara mengenai mitos lagi. Nih dokter, tadi Reza bilang katanya kalau minum kopi mengenai kopi juga tadi dijelaskan juga kopi itu tidak dianjurkan untuk yang belum minum kopi, tidak dianjurkan untuk minum kopi. Kalau yang belum pernah minum kopi tidak dianjurkan gitu. Jadi ada data tidak dianjurkan. Tapi yang sudah minum diperbolehkan, tapi dengan batas 3-5 gelas aja sehari. Iya. Sehari. Oke. Dan juga kalau misalnya mitos katanya nih dok, itu segelas wine itu bisa mencegah penyakit jantung kalau kita minum setiap harinya. Benar nggak tuh jadi dok? memang itu salah satu penelitian memang mengatakan bahwa satu sloki wine itu bisa mencegah penyakit jantung. Satu juga wine. iya juga red wine atau white wine? Wine dikatakan wine, dikatakannya wine ya. Oke, baiklah. Juga coklat, katanya coklat juga bisa. Coklat tapi yang dark coklat ya, jadi coklat yang bisa mencegah penyakit jantung. Nah, ini ada penelpon nih dari Jakarta. Halo, selamat pagi dengan Pak Toto. Selamat pagi. Iya Pak Toto, silakan. Ingin bertanya ke siapa? Ke Pak Dokter nih. Boleh. Silakan Pak. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Pak. Saya mau tanya ini, berkaitan dengan jantung, apakah itu bisa terkait dengan badan kegemukan? Karena kebetulan saya agak gemuk juga dong, tapi saya suka olahraga seminggu itu kadang-kadang 2 kali. Tadi yang saya lihat itu olahraga bisa mengarah ke sana. Itu bagaimana dong? Berkaitan dengan badan yang begitu gak gemuk tinggal nanti saya ukuran kita 75. Tinggi Bapak berapa tinggi Pak? Tinggi badan berapa Pak Toto? Tinggi badannya berapa Pak? 162 dok. 162. Berarti badannya 75. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Usianya mau ditanya dok? Usia berapa Pak Toto? 52 tahun dok. 52 tahun. Sudah cukup? Cukup. Iya. Terima kasih Pak Toto. Pertanyaannya. Terima kasih. Silakan dok. Jadi kita harus mengetahui bahwa faktor penyakit jantung tuh kita harus faktor resikonya. Yang pertama adalah dia bisa merokok. Merokok merupakan satu faktor resiko untuk terjadinya penyumbatan di pembuluh jantung. Kemudian gula, diabetes, darah tinggi, kolesterol, kegemukan, dan juga family history atau riwayat keluarga. Riwayat keluarga biasanya disebutkan bahwa saudara laki-laki atau ayah yang menderita penyakit jantung di bawah usia 55 tahun dia menderita penyakit jantung, dia mempunyai faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung. Atau pada ibu atau saudara perempuannya yang menderita penyakit jantung di bawah umur 65 tahun. Itu merupakan suatu faktor resiko. Betul. Jadi Pak Toto ini salah satu faktor kegemukan gitu. Ya, kegemukan. Jadi faktor kegemukan merupakan salah satu faktor resiko atau kurang olahraga atau bisa juga karena jarang bergerak. Solusinya memang tetap harus mengurangi berat badan. Berat badan harus dikurangi. Bagaimana caranya? Dengan cara diet yang ketat, kemudian juga dengan olahraga yang rutin untuk mengurangi berat badan yang berlebihan. Itu dia tadi ya untuk Pak Toto. Semoga jawabannya bermanfaat untuk Anda. Dan sekarang kita mau terima telepon lagi nih. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi Bu. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Saya Hadi di Sentul. Bapak Hadi di Sentul. Oke, baik. Pak Hadi di Sentul, silakan pertanyaannya mau sama Pak Dokter atau sama Mas VV, silakan. Ya, gini dok, saya mau tanya. Apakah salah satu ciri penyakit jantung itu pada saat tidur ngorok, kemudian kebetulan nggak merokok ya, berat badan kita 54, umur 41 tahun,
tinggi badan 165, Iya. tidak merokok tapi lingkungan merokok gitu. Oh, perokok pasif berarti. Iya. Tapi Oke. saya nggak merokok Ya. Iya, baik. gitu. Oke. Terima Terima kasih, banyak, Pak Bapak. Hadi. Iya. Gimana? makasih. Itu, Dok. Baik, jadi ngorok itu merupakan suatu memang faktor resiko untuk timbulnya penyakit jantung koroner karena dengan mengorok oksigen ke tubuh berkurang, ke jantung, ke otak berkurang, sehingga resiko untuk terjadinya serangan jantung atau penyumbatan pembuluh jantung semakin meningkat. Oke. Jadi ngorok adalah salah satu faktor resiko untuk terjadinya salah satu faktor independen yang menyebabkan terjadinya penyumbatan atau kerusakan di pembuluh darah jantung. Tuh, apalagi Katanya ini Pak Hadi prokopasif, juga katanya. bisa berpotensi menjadi Ya, prokopasif salah juga. satu nih. faktor. Iya. Jadi semakin banyak faktor resiko yang ada pada penderita, ya semakin resiko untuk terjadi penyumbatan semakin meningkat. Sama bahayanya nggak sih dok, perokok pasif dan aktif? Sama Sama bahayanya. Nah, solusi Oke. untuk Pak Hadi apa nih, Dok? Jadi yang jelas memang harus kalau untuk jam mengorok ada baiknya ya kalau memang berat badan Pak Hadi baik ya normal katanya. Jadi yang dia anjurkan adalah coba tidurnya tidur miring. Miring. Ya, tidur Oke. miring hilang nggak? Kalau memang nggak hilang coba ke klinik sleep lab atau klinik yang memang ada untuk mengetahui apakah dia ada periode apnu, periode tidak bernapas pada waktu dia tidur. Oke. Nah, kemudian kalau memang ada mungkin perlu konsul ke THT atau mungkin perlu pemasangan alat namanya CPAP untuk mencegah atau mengurangi ngorok pada saat tidur. Oke. Oke. Baik, nanti usaha jeda berikut ini ya Za, kita juga Ya. mau tanya-tanya sama dokter dan juga sama Mas Fefe. Ini kalau sudah operasi jantung, kira-kira apa yang terjadi, berapa biayanya, kemudian harus apa sih kita? Betul. Usaha jeda berikut ini pemirsa, dan line telepon masih dibuka ya di 314 1360, tetap di Intermezzo. Banyak info, Dan bikin bikin kepo. kepo.